Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca dulu beberapa surat pendek supaya dapat diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Satu lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari bacaan yang kita baca tadi untuk kita. Kita lanjutkan kajian hadis Bukhari ya. Bab tentang asy-syahadat, kitabu syahadat, bab tentang persaksian. Bab tentang persaksian ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summa yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairun nas, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kurun, abad ya, sebaik-baik abad. Abad itu atau generasi. Kalau generasi itu 70 tahun ya. Kalau abad itu 100 tahun. Nah, kata korni dalam bahasa Arab jamaknya kurun, itu maknanya abad. Sebaik-baik abad adalah abadku, abad Rasulullah SAW. Itu mutlak ya, sebaik-baik peradaban, sebaik-baik ya abad, perabadan dan peradaban ya. Abad dan adab itu sebaik-baiknya adalah masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alal itlaq, itu secara mutlak. Summal ladzina yalunahum, lalu 100 tahun berikutnya, berarti masa sahabat. Summal ladzina yalunahum, lalu 100 tahun berikutnya. Jadi 300 tahun pertama umat Islam itu dipersaksikan oleh Rasul SAW. Kesolehannya, keilmuannya, ketakwaannya, kewaraannya, dan
kesucian mereka dari berbuat salah secara masif dan disengaja. Itu jaminan Rasul SAW. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah masaku, lalu masa sahabatku, lalu masa tabi'in gitu. Sehingga di zaman itu untuk persaksian itu cukup dengan persaksian seorang sudah dipercaya begitu. Sudah dipercaya. Dan mereka adalah 3 tahun generasi manusia yang kita tidak membutuhkan banyak sumpah untuk mempercayai orang. Ashabi kulluhum udul, bahkan beliau dalam hadis lain, sahabatku seluruhnya dapat dipercaya. Artinya tidak akan ada orang di antara mereka yang berdusta atas nama agama. Zaman ayeuna balatak, Pak. Zaman sekarang anu berdusta atas nama agama balatak. Aya nu motifna politik. Kembali kepada Quran dan Sunnah, padahal mah buat kepentingannya ada. Ada yang menyampaikan dalil Quran, dalil hadis, tapi untuk kepentingan politik dia. Ada yang buat ekonomi, ada. Tapi kan masuk surga. Ya? Tapi kan masuk surga. Ya kalau bertaubat-taubatan nasuha, kalau tidak, ya tidak. Ya. Jadi lelampahan manusia itu luar biasa. Ada yang berdusta atas nama agama itu demi ekonomi. Baik yang tingkat bawah mengemis ngaku miskin, itu gaduh nanau segala macam. Ada yang levelnya besar gitu. Tadi menjual ayat, menjual hadis demi motif ekonominya. Ada seperti itu. Jadi ajengan tapi supaya dapat proyek, supaya dapat bagian. Ada yang motivasinya jabatan, ada gitu. Wah, menjilat-jilat penguasa, memuji-muji kebijakan penguasa yang padahal secara fitrah dan logika kebijakan itu bertolak belakang dengan kebenaran. Tapi karena yang bersangkutan mengatasnamakan agama untuk dapat kedudukan, ya dia jual agamanya. Ya bi'una minad din bi'aradim minad dunya, kata Nabi begitu kan. Akan tiba masa orang ya bi'una din, ya bi'uddin menjual agama, bi'aradin minad dunya. Demi keuntungan dunia, rakhisatin yang sangat murah. Ya, jadi nanti akan muncul masa di mana orang menjual agama demi keuntungan dunia yang rakhisah, yang murah sekali. Ya bi'una binaddin bi'aradim minad dunya rakhisatan. Itu sudah oleh Nabi sudah dikasih tahu kita itu akan ada orang seperti itu. Ada juga yang menjual agamanya demi popularitas. Pokoknya mah yang penting terkenal, hadis palsu berebetkeun mereka. Jadi menerangkan ke umat itu bukan hadis sahih, sengaja hadis palsu. Atau nyari hadis-hadis yang populer tetapi itu sebenarnya bukan hadis. Gitu. Itu sangat ketara yang begitu, Bang. Enggak peduli palsu hadisnya, enggak peduli lemah hadisnya, enggak peduli hadisnya itu munkar dan lain sebagainya, tapi demi popularitas kadang dijebretkeun wae. Pas ditanya, ditelusuri, ya sebenarnya mah lain hadis sih, sebenarnya bukan hadis. Ya, tapi biar umat sadar aja katanya salah, walaupun tujuannya biar umat sadar, biar umat terpengaruh, tapi dengan menyampaikan hadis palsu, itu tidak boleh. Modalnya bahasa Arab aja ya. Modalnya bahasa Arab. Terus gitu. Ya? Ngerti juga enggak. Kita yang dengarnya nggak ngerti ya. Ya kita mah orang awam akan manut-manut aja. Manut aja. Makanya tanyakan kalau ada sesuatu yang meragukan, tanyakan. Jadi tidak semua yang berbahasa Arab itu adalah ayat Quran dan hadis. Karena di kita mah orang pembukaan peresmian mushola orang Arab diaminkan di orang. Ada pembukaan kita bersyukur mushola sudah bangun. Amin. Padahal lain bahasa Arab.
Padahal bukan doa. Gimana Pak Haji tadi gimana? Suka bumi ya. Iya gitu. Jadi apa namanya orang banyak yang berdusta atas nama agama. Nah Rasulullah SAW menjamin di masaku dan masa sahabat itu, ashabi kulluhum udulun, seluruh sahabatku dapat dipercaya. Kalau nujum Adalah hadis lain, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun satu dari sahabatku kalian menjadikan teladan, kau akan mendapatkan hidayah. Jadi sahabat Nabi itu yang berjumlah 120.000 orang itu, dengan siapapun kita menjadikan dia contoh, teladan, kau akan dapat hidayah. Berarti semua sahabat Nabi itu menginspirasi kebaikan. Kesalahan individu 1-2 ada dan ditegakkan hukum itu. Ada sahabat yang berzina dihukum, tapi juga karena maksa ingin dihukum, bukan karena apa istilahnya pembuktian. Ada sahabat Nabi yang mencuri dipotong tangan, ada 1-2 tidak dipungkiri, namanya ratusan ribu orang 1-2 ada pasti. Tapi dalam urusan keilmuan dan kepercayaan mereka terhadap kebenaran itu Rasul menjamin tidak ada sahabatku satu orang pun yang mengatasnamakan agama atau menceritakan perkara agama dariku padahal tidak ada dariku gitu. Jadi itu kehebatan masa sahabat. Dijamin Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka sebaik-baik manusia karena amanah dan jujur mereka, tidak pernah meriwayatkan menyampaikan sesuatu yang tidak dari Nabi lalu mengatakannya kepada Nabi. Padahal mereka berpeluang kalau mau itu. Sahabat Nabi itu berpeluang sekali mengatasnamakan Nabi untuk jualannya, untuk jualan kiswah Ka'bah, untuk jualan tasbih, untuk jualan jualan dolar, jualan babatuan segala bisa. Cek Nabi kieu ieu pulpen ya, cek Nabi. Bakal menulis engke wah segala rupa. Kalau ijabah tak ieu batu, aya batu. Ieu ti Kanjeng Nabi. Gitu. Itu bedanya Paulus terhadap Yesus itu. Antara Nabi kepada sahabat, Yesus terhadap Paulus itu bedanya itu. Paulus itu tidak punya legitimasi dia. Nah, kalau Nabi SAW itu alhamdulillahnya Rasulullah menjamin sahabatku nggak ada yang begitu. Mereka tidak akan meriwayatkan, menyampaikan atau apapun yang tidak ada darinya. Selama 300 tahun. Yang tadi semuanya dipercaya itu 100 tahun. Tapi kalau yang semuanya takwa dan sebaik-baik manusia itu 300 tahun. Yang dari kita ini apa yang lebih Cirebon? Yang dari kita mah ya sudah banyak pergeseran. Oh, bukan 300. Bukan, kita mah sudah 1448 tahun kalau dengan tahun ini. Kita sudah terpaut atau ada rentang masa. Para wali datang ke kita itu abad keberapa? Ada yang tahu Pak berapa para wali itu? Tidak sampai. Itu lebih dari itu. Itu sekitar abad ke-8 ya, abad ke-8 ke atas. Tahun ke-800. Bahkan sebagian wali songo ada yang ketemu dengan kolonial mungkin. Ada ya? Ada yang ketemu dengan sebelum Belanda. Ya, masih ketemu dengan kolonial itu kan datang 1400. Saya ingat seorang company datang pertama kali ke Banten itu namanya Cornelis de Houtman. Sejarah SD dulu. Itu orang pertama yang bawa kafilah kafilah Belanda ke Indonesia. Berarti abad ke-14 ya. Nah, para wali sebelumnya gitu. Mungkin ada 1-2 wali yang masih ketemu dengan masa kolonial, wallahu alam, itu perlu ditelusuri lagi ke sejarahnya. Nah, adapun Rasulullah SAW sudah terpaut dari kita 1447 tahun kalau tahun ini, dan Hijriah masuk tahun baru ini berarti 1448 Hijriah. Sudah lama sekali, sudah 1500 tahunan lah kurang lebih. Nah, generasi yang dijamin baiknya oleh Rasul itu generasi pertama. Lalu generasi kedua, lalu generasi ketiga. Namun untuk hadis dan ilmu yang beliau jamin itu sahabatnya. Berarti generasi pertama yang 100 tahun itu. Dengan persaksian beliau, ashabi kulluhum udulun, seluruh sahabatku dapat dipercaya.
Bi ayyihim muqtadaitum, dalam hadis lain, ashabi kan nujum, sahabatku bagai bintang. Bi ayyihim muqtadaitum, dengan bintang manapun kau ambil teladan, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk darinya. Termasuk Hanafi itu ya. Hanafi generasi pasca sahabat. Hanafi itu pasca sahabat terakhir meninggal, Imam Hanafi baru lahir. Ya, jadi generasi Imam Hanafi baru lahir. Jadi tidak masuk kategori sahabat. Sahabat itu kan definisinya orang yang melihat Nabi dan beriman kepadanya. Banyak orang yang melihat Nabi tapi tidak beriman, maka bukan sahabat. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan sahabat, melihat Nabi tidak beriman. Ada juga yang beriman tapi tidak melihat Nabi. Contohnya apa? Uwais Al-Qarni, seorang wali Allah dari Yaman, ya. Tapi bukan Yaman yang dimaksud oleh Faji. Ini zaman dulu, zaman dulu. Ini ada seorang waliullah namanya Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya ketika haji. Kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, kalian nanti akan kedatangan tamu seorang pemuda soleh dari negeri Yaman. Kalau kau bertemu dengan dia, minta doanya. Minta doanya. Lalu orang itu datang, ternyata kesolehannya luar biasa. Dia menggendong ibunya tawaf di Masjidil Haram. Konon katanya dia dari negeri Yaman pun datang ke kafilah, lewat kafilah datang ke Mekah juga, dia sambil menggendong ibunya. Mungkin gantian dengan kendaraannya mungkin ya. Kalau menggendong sejauh itu mungkin nggak kuat. Itu Uwais Al-Qarni. Saking baktinya kepada ibu, digendong hajinya itu. Luar biasa. Dan untuk menggendong ibunya itu latihan itu dia berbulan-bulan. Dalam sebuah kisah, wallahu alam ini perlu dicek lagi kebenarannya. Itu Uwais Al-Qarni itu karena bersemangat ingin menggendong ibunya naik haji, dia latihan dulu, yaitu ngangkut beban semacam kambing misalnya atau apa gitu, turun naik bukit, mangkul kambing itu turun naik. Konon terakhirnya yang dia angkut itu bukan kambing lagi, sapi. Naik turun bukit itu. Supaya nanti terbiasa terlatih ngangkut ibunya. Dipersiapkan tuh 2 bulan 3 bulan latihan. Jadi supaya ototnya kuat dan bawaannya itu terasa ringan, dia sampai latihan demi ibunya. Maka kata Nabi, kalian akan menjumpai seorang waliullah, seorang hamba kekasih Allah. Kalau kalian melihat dia, minta doanya. Cirinya ini. Nah, Umar bin Khattab setiap ada kafilah haji dari negeri Yaman diperhatikan. Mana Uwais ayan tuh? Oh, tinggali tahun berikutnya. Oh, ciri-ciri yang Nabi sebutkan nggak ada. Suatu hari ada, oh ini orangnya. Ternyata orang tersebut sedang memikul ibunya untuk haji. Dan Umar pun meminta dia untuk memohonkan. Yang pertama yang Umar butuhkan itu apa? Memohonkan ampunan. Tuhan, tolong mintakan ampun kepada Allah untukku. Yang kedua itu ya minta kebaikan lah begitu. Ini dalil bahwa minta doa orang soleh itu boleh asal masih hidup orangnya. Ya. Dianjurkan ataupun kita dibolehkan meminta doa minta didoakan maksudnya kepada Allah dari orang soleh yang masih hidup. Nah, orang-orang orang-orang Quraisy dulu seperti itu, tetapi kesalahannya sampai mati pun masih diminta doa tersebut tuh. Apa dalilnya? Lihat Al-Qur'an. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika orang Quraisy ditanya, kenapa kalian menyembah Manat, Lata, Hubal, Uzza, berhala-berhala besar itu? Kenapa? Kata dia apa? Kami tidak menyembahnya, tapi kami cuma menjadikan mereka zulfa. Apa zulfa itu? Zulfa itu zulfi. Kalau di kita bahasa Arabnya zulfa. Apa zulfa? Zulfa itu perantara, wasitoh, mediator, perantara. Jadi kata mereka, kami tidak menyembah berhala, kami itu menyembah Allah tapi lewat berhala. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu? Kalau kami nyembah langsung, doa langsung nggak akan diterima karena kami najis, banyak dosa, banyak harta yang tidak halal, sehingga lah kaberhala supaya disampaikan. Itu awalnya kemusyrikan di bangsa Arab begitu.
Jadi Quran sudah jelas menceritakan bangsa Arab itu mengenal Allah. Apa tanda orang Quraisy mengenal Allah? Nama Nabi Muhammad bapaknya Abdullah. Berarti sudah mengenal Allah. Dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau orang Quraisy ditanya siapa Tuhan langit bumi dan yang menciptakan keduanya, mereka la yaqulana lam taukid nun taukid, benar-benar dengan yakin mengatakan Allah. Tuhan kami ya Allah. Cuman beribadah kepada Allahnya itu pakai suuzon, Allah mau narima da orang mah kotor. Akhirnya lewat patung. Ngadoa teh ka patung heula. Ya Hubal, ya Manat, sampaikan ke Tuhan, ke Allah. Saya butuh modal jang gawe misalkan. Gitu. Hai Uzza, berhala Uzza, sampaikan ke Allah. Saya ingin berkurban untuknya. Jadi beribadahnya tidak langsung. Itu contoh kemusyrikan yang terjadi di bangsa Quraisy. Padahal mereka sudah mengenal Allah. Cuman itu masih melakukan ritual-ritual yang hubungannya dengan keberhalaan. Dan itu pun mereka asalnya orang soleh gitu. Dipatungkan. Sehingga jelas clear hukumnya. Kalau minta doa kepada Allah lewat doanya orang soleh yang masih hidup, boleh. Atau menjadikan tawasul atau wasilah dalam doa dengan perantara doanya orang soleh, boleh. Ada hadis solihin yang pernah kita bahas. 3 orang yang terjebak di gua. Kan yang satunya begitu. Kiai boleh ya? Boleh. Minta doa ke kiai boleh. Jadi asal masih hidup aja. Ya. Masih hidup. Nah, sebagian kita itu ada yang masih melakukan hal itu tapi kepada orang yang solehnya itu sudah meninggal gitu. Itu yang tidak dibenarkan atau yang tidak ada di dalam tata cara kaifiyat berdoa kepada Allah, karena Allah perintahkannya langsung, ud'uni astajib lakum. Doalah langsung kepada Allah, kepadaku ud'uni, langsung berdoa. Astajib lakum, jangan ragu, aku akan mengampuninya, mengabulikannya. Kemarin kita bahas bahwa orang yang berdoa itu kemungkinannya cuma 2. Kemungkinan pastinya cuma 2. 1 dikabulkan atau dikabulkan. Orang yang berdoa pasti dikabulkan atau dikabulkan. Hanya 2 pilihannya. Tidak ada Quran, tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak dikabulkan. Doa itu dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti kukabulkan. Namun perlu diingat, Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Itu yang saya ingin ulangi kemarin. Yang pertama adalah diberikan sebagaimana yang dia minta. Minta apa, diberi apa, sesuai dengan permintaannya. Ya Allah, aku meminta rumah bagus, diberi rumah bagus. Yang kedua, dijauhkan dari musibah. Jadi banyaknya kita sekarang selamat dari musibah, itu dari doa-doa harian kita yang kita panjatkan kepada Allah. Yang dikabulkan dalam bentuk lain, yaitu dijauhkan dari musibah. Au yusraf an husu, itu kata Nabi SAW. Jadi kalau kita minta misalkan alfad, ya Allah marzuqni alfadan jamilatan wa jayyidatan murihatan misalkan. Allah tahu kan orang ini nggak cocok dikasih alfad. Orang ini nggak pas, pajaknya aja 10 juta, gimana bayarnya? Belum lagi ganti olinya, belum lagi bensinnya harus premium. Kalau ini kita nanti sedekah sama orang, tolong doain saya dong. Boleh. Tapi kan nggak soleh orang. Ya? Nggak soleh belum. Ya nggak apa-apa, kan bisa jadi dia punya amalan yang diandalkan, yang dengan itu Allah menerima doanya. Apa-apa. Nah setelah itu, yang ketiga adalah dijauhkan dari musibah. Yang kedua tadi setara dengan yang dia minta. Jadi kalau kita minta alfad, tidak dikasih alfad, itu Allah akan kabulkan, dijauhkan dari musibah yang kalau dihitung dinilai musibah itu seharga alfad itu. Yang ketiga kata Nabi, yudakhar lahu yaumal qiyamah. Itu doa-doanya itu ditabung untuk pahala hari kiamat. Maka nanti kalau kita ketika di padang mahsyar tiba-tiba banyak amal soleh yang datang tanpa kita sadari, perasaan kita dulu ibadah biasa saja, kok ini banyak sekali
kiriman pahala banyak sekali ini apa tabungan pahala itu dari doa-doa yang tidak diijabah di dunia ditabungkan di akhirat. Ditunda, pengijabahannya ditunda nanti di akhirat. Maka tidak ada doa yang sia-sia. Habis sholat, sebelum sholat, tengah malam, sebelum subuh atau lain sebagainya di waktu-waktu mustajab antara azan qomat ataupun ketika setelah khutbah Jumat atau menjelang maghrib di hari Jumat, itu jangan lepas berdoa. Tidak ada doa yang sia-sia. Dikabulkan dalam bentuk asli apa yang dia minta atau dalam bentuk dijaga dari musibah setara dengan yang dia minta itu dalam doanya, atau yang ketiga ditabung pahalanya di hari akhirat. Maka asar menunjukkan sebuah riwayat bahwasanya kata Umar bin Khattab, inni la ahmilu hamma doa, aku tidak peduli doa itu diijabah atau tidak. Inilah ahmilu hamla al-ijabah, amrul ijabah. Walakin yahummuni amru doa, bagiku yang penting berdoa. Itu kata Umar. Aku tidak peduli diijabah atau enggak, itu urusan Allah. Dan pasti diijabah. Ya. Tapi yang aku pikirkan itu bagaimana caranya supaya selalu berdoa. Ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba kita dapat kiriman pahala segede gunung, nah itu dari doa-doa kita Pak di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma shalli ala Muhammad wa akhirah, rabbik fili wali walidayya, terus baca doa segala macam doa. Dalam hadis laisa syai'un akramu minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari doa. Laisa syai'un akramu minad doa. Tidak ada sesuatu yang akram, yang paling mulia minad doa, melebihi doa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu ayat. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa akan dicemplungkan ke neraka jahanam dakhirin, secara hina. Kenapa? Karena orang yang tidak berdoa itu tanda kesombongan. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdabu alaih, Allah marah kepadanya. Itu sudah sering kita sampaikan, ya. Monggo, Pak Haji. Adab berdoa. Adab berdoa. Yang pertama adalah membaca Asmaul Husna. Dalam ayat sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, pakailah untuk berdoa. Jadi sebelum minta teh puji-puji dulu Pak, puja-puji dulu sama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Terutama Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung dari semua Asmaul Husna itu ada nama yang paling agung, namanya Ismul A'zam. Kata Nabi kalau orang doa pakai Ismul A'zam pasti diijabah. Ismul A'zam itu ada kemungkinannya 3, Ar-Rahman Ar-Rahim, atau Al-Hayyu Al-Qayyum, atau Al-Ahadu Somad. Kemarin kita bahas tuh. Ya, berdasarkan hadis Nabi, contohnya misalkan ada orang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah SAW, dia berdoa dengan Ismul A'zamnya Allah SWT. Jadi Al-Ahad As-Somad itu Ismul A'zam. Kalau hadis boleh bahasa Indonesia ya? Hadis mah kan ini apa namanya? Lafaz Arabnya afdol, tetapi kalau tidak bisa juga ya boleh dengan bahasa kita sendiri. Boleh dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu adab pertama. Adab kedua membaca sholawat Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya. Kama sholaita ala Ibrahim, itu lebih afdal. Yang ketiga baru sebutkan apa permohonannya. Dan kata Rasulullah SAW, doa yang paling banyak dibaca oleh beliau dan doa yang paling dianjurkan kita membacanya itu ada 2. Kalau dari ayat itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau dari hadis, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu dibaca Nabi kapanpun dimanapun, bahkan di waktu mustajab antara azan dan qomat. Itu. Yang ketiga, setelah selesai berdoa, tutup dengan sholawat lagi. Tapi sholawatnya kepada para nabi, para rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Nah, mursalin ini para rasul. Walhamdulillahi rabbil
alamin. Jadi Asmaul Husna, sholawat, lalu baca doanya, kemudian tutup lagi dengan sholawat kepada para rasul. Mursalin itu jamak dari rasul. Mursalin jamak dari rasul. Mursal itu rasul satu, mursalin atau mursalun itu para rasul. Itu dibaca. Lalu redaksi doa yang tadi ditanyakan oleh Pak Haji tadi, yang pertama kalau doa itu ada di Quran, pakai yang ada di Quran. Ya, mau kebaikan dunia akhirat nggak usah ngarang-ngarang doanya, pakai yang ada di Quran. Ada kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan rubah-rubah domir, baca aja apa adanya. Ya. Kalau meminta ampunan kepada orang tua ada di Quran juga, Rabbighfirli wali walidayya. Kalau minta ilmu ada juga di Quran, Rabbi zidni ilman. Ya. Jadi doa-doa yang ada di Quran pakai redaksi Quran. Kalau dia di Quran tidak ada, adanya di hadis, pakai redaksi hadis. Contohnya apa? Minta ilmu manfaat, minta rezeki yang banyak, minta amal diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Itu dianjurkan Nabi dibaca setiap ba'da subuh. Jangan lewat baca itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, riwayat lain wasi'an, ada dua riwayat, wa amalan mutaqabbalan, dalam riwayat lain wa amalan maqbulan. Itu tidak termasuk, itu di doa yang lain. Kalau yang di doa ini cuma 3 aja, sederhana redaksinya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jangan pernah tidak baca doa itu setelah ba'da subuh. Ya, kalau belum hafal cari di Google doa Nabi ba'da subuh tentang minta ilmu, rezeki dan amal yang diterima. Nanti berebet banyak riwayatnya. Cari yang paling mudah, hafalkan. Mbah Google. Pokoknya kalau menelusuri dokumen jejak ada di Google semuanya. Makanya sebut Syekh Google sekarang. Syekh Google. Ya. Lebih afdal lagi setelah melihat Syekh Google, ditelusur, dirujuk ke kitab aslinya. Baik di Pustaka Syamilah Digital Library itu ada 3.500 kitab. Jadi sebenarnya nggak usah bawa kitab-kitab ini, cuman bawa laptop, bawa tablet juga berhabis juga, mending bawa kitabnya. Karena marwahnya ilmu itu di kitab, bukan di tablet, bukan di laptop, bukan di slide, bukan di PPT. Marwahnya ilmu itu di kitab. Begitulah para ulama dari zaman dahulu mengajarkan ilmu kepada para muridnya. Jika ada kitab, bawa kitab. Jika bawa kitab repot, ya bawa tablet. Jika tidak ada semuanya, udah pakai HP aja. Sekarang HP bisa mendownload berbagai macam aplikasi kitab. Ada tafsir Android, itu luar biasa. Tafsir Android itu memuat puluhan tafsir muktabar, tafsir induk, Tabari, Ibnu Katsir, kemudian Al-Maroghi, Al-Asfahani, Al-Wahidi, Ibnu Sa'ad, tafsir Sa'di, tafsir Jalalain, ada puluhan tafsir dalam Android ini. Jadi kalau mau nyari apa sih tafsirnya Qul Huwallahu Ahad, klik, saya minta 5 tafsir, tampilkan, langsung 5 tafsir. Saya minta asbabun nuzul, namanya Quran Android. Quran Android. Kalau AI kadang masih banyak yang keliru, dirujuk ke nomor nggak tepat, kemudian dirujuk ke kitab kadang-kadang nggak ada, bahkan ada jawaban yang jauh dari konteksnya. Klik kalimat tertentu dalam Bukhari misalkan, pas dicari ternyata bukan di bab itu adanya, tidak ada di bab itu. Jadi mungkin karena memang ada disclaimer juga di bawahnya, bisa jadi ini keliru kan gitu ya. Kata si aplikasi itu, aplikasi kecerdasan buatan itu ada disclaimer di bawahnya. Data ini tidak mutlak benar. Jadi lebih afdal merujuk ke kitab. Kalau Ibnu Katsir saja yang kita pakai. Ya. Kan Boleh. Sebetulnya ya. Boleh. Tapi salah satunya aja. Misalnya Ibnu Katsir sudah cukup. Boleh. Ibnu Katsir itu kan tafsir bil ma'sur. Itu untuk menjadi rujukan satu tafsir itu sudah cukup. Ibnu Katsir misalnya. Kalau mau yang lebih atasnya At-Tabari, tafsir Tabari. Kemudian kalau lebih bawahnya, paling bawah itu bisa Jalalain, tafsir Jalalain. Paling mudah. Jadi zaman sekarang itu kita ada kemudahan, itu namanya Quran Android. Segala macam tentang Quran,
puluhan tafsir muktabar, tafsir induk ada semua di situ. Apalagi tafsir-tafsir yang kecil ya. Jadi luar biasa ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita, bisa bawa ratusan kitab tafsir tanpa membawa kitabnya, ada di sini. Tetapi masih bahasa Arab aplikasinya, belum ada bahasa Indonesianya. Kalau tadi ada, sekarang yang dilarang Dalam berdoa, yang harus dihindari. yang dihindari, baik. Yang dihindari yang pertama malaweng. Innallaha la yasma'u du'a min qalbin lahin ghafilin. Allah tidak mau mendengar atau menerima doa dari qalbin ghafil, hati yang goplah, hati yang lalai. Qalbin ghafil lahin, lahin itu lalai, ghafil itu malaweng. Jadi Allah tidak mau mendengar doa dari hati fokus yang malaweng. Ada apa orang berdoa itu matanya kemana Allah? Satu. Yang kedua, ada yang sambil doa tapi sambil ngobrol, tangannya ke atas tapi ngobrol. Itu malaweng. Allah nggak mau dengar doa kayak gitu. Atau yang ketiga, lupa doanya. Ay lupa mah dimaafkan insyaallah. Lupa namanya juga. Ada doa yang termasuk ghafil lahi itu dinyanyikan. Robbana etaya Robbana begitu. Dinyanyikan gitu. Ini malaikat mana teh minta naon itu. Serius teh minta teh di lagu. Tapi kalau lagunya mungkin demi kehusuan hati untuk sendiri silahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Boleh. Tapi kalau dinyanyikan seperti tadi bukan untuk pengajaran anak-anak, memang minta ke Allah dinyanyikan suaranya tinggi, itu tidak beradab, tidak memiliki adab Allah. Atau dikeraskan tanpa kebutuhan itu juga sama. Itu tidak adab kepada Allah. Dalam suatu hadis sebutkan Rasul pernah berjalan bersama sahabat, itu ada sahabat Nabi itu ngagorowok doana teh. Kata Nabi, innakum la tusmi'una asomman wala abkama. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang buta dan tuli. Lirihkan suara kalian kalau berdoa, kalau lirihkan. Ulah tarik-tarik. Kamu tidak berdoa kepada yang buta, yang tuli gitu. Cukup bisik-bisik aja. Namanya munajat, itu kan bisik. Berbisik, minta kepada Allah dengan lirih, dengan bisikan. Itu disebut munajat. Tapi kalau gogorowokan, itu Nabi melarang. Marane ngadoa kajat nu maha mendengar. Bukan kepada yang tuli. Lirihkan suara kalian. Satu-satunya zikir atau apapun lah doa namanya yang boleh dikeraskan itu hanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu mah tarik-tarik Pak. Karena tujuan dari talbiyah itu apa? Dojij. Dojij itu apa? Kebisingan, keriuhan. Syiar yang agung gitu. Tarik-tarik talbiyah mah. Tapi ulah karena celi batu ronggo. Wow, bukan. Maksudnya itu ke angkasa. Allah baik Allahumma la baik, tarik-tarik. Selain talbiyah tidak ada yang namanya, dan azan tentu mungkin azan ya, dan panggilan azan. Selain itu tidak ada istilah tarik-tarik di dalam berdoa ataupun zikir. Lirihkan dalam ayat bahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana ayatnya Kang Halim? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan dengan khusyuk wa khufyah dan lirih. Lirih itu apa? Lirih itu naon bahasa Sunda nantinya? Lirih. Apa bahasa Sunda nantinya? Ini ngagerentas itu apa? Pelan gitu, lirih. Memelas. Tapi kalau seandainya Ya. Takbir. Takbir kalau adzan dikeraskan, kalau takbiratul ihram diteraskan. Enggak, maksudnya waktu Iya, takbiran termasuk dikeraskan. Talbiyah, takbiran, azan itu dikeraskan. kalau doa kita yang nggak selesai terus, apakah langsung malaikat berhenti kan? Nggak selesai maksudnya tamat. Tamat. Ya ditamatkan. Kita udah tahu gitu. Ditamatkan doanya. Lalu misalnya lupa atau gimana? Insya Allah malaikat, paling nu kemarin nu pentan lagi hafalin. Ini yang kemarin kayak gitu. Tahunnya. Jadi itu
adab dalam larangan itu lalai, malaweng, goplah ya. Kemudian tidak fokus. Tidak fokus. Ini nggak fokus tentu. Artinya sama dengan tidak khusyuk gitu. Tidak khusyuk. Khusyuk. Innallaha la yaqbalu. Sungguhnya Allah tidak mau mendengar doa dari hati yang lalai, yang tidak fokus, malaweng. Malaweng lalai. Malas boleh ya. Lawannya khusyuk. Lawannya khusyuk. Berarti perintah doa itu khusyuk. Dalam hadis, ud'u rabbakum wa antum muqinina bil ijabah. Mintalah kamu kepada Allah mukinin. Apa mukinin? Dengan penuh yakin. Bil ijabah, ijabah. Jadi doa-doa yang tidak diijabah itu mungkin keyakinannya belum pol itu. Keyakinannya belum pol. Ud'ullaha wa antum muqinina bil ijabah. Mintalah kamu kepada Allah dengan sepenuh keyakinan. Ya, kalau kita tidak yakin ya akan bermasalah gitu. Mukinin bil ijabah. Dalam hadis lain, azim rogbataka, besarkan minat dan niatmu kepada Allah. Jadi kalau punya keinginan, besarkan harapannya itu kepada Allah. Penuh harap. Azim, besarkan rogbataka, harapmu, mintamu, keseriusan kamu minta sama Allah akan diijabah. Jadi kalau kita doanya lalai, Allahumma rzuqni, tapi tidak penuh yakin, tidak jadi energi itu menjadi keyakinan ya, itu namanya masih lalai begitu. Itu adab ya. Dan ada larangan Pak ketika berdoa. Larangannya itu apa? Di antaranya adalah larangan berdoa ragu-ragu atau tidak bersolawat. Kata Nabi, Allah itu akan mengijabah doa selama tidak tergesa-gesa. Apa maksud tergesa-gesa? Teu maca solawat. Gitu. Jadi kalau kita berdoa tidak baca solawat, itu doanya nggak nyampe. Ada sebuah hadis, kullu du'ain la yusalla alayya fahuwa mardudun. Setiap doa yang tidak dihantar dengan solawat mardud. Apa mana mardud? Ditolak. Jadi kalau kita berdoa Pak, selipkan solawat. Itu pengantarnya itu. Kullu doa la yusalla alayya fahuwa. Setiap doa yang tidak dihantar dengan solawat dia tertolak. Maka jangan sampai, berarti larangannya jangan sampai berdoa itu satu tidak solawat, yang kedua tergesa-gesa. Ulah rusuhan doa teh Pak. Ibu doa rusuhan, bukan kabutuh tapi rusuhan begitu kan. Rusuhan tidak fokus ya dan lain sebagainya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.